بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita seraya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur dengan perbuatan kita seraya kita menerjemahkan al-iman wa taqwa, menerjemahkan iman dan takwa dalam keseharian kita dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersampaikan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa dari hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hak yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hak yang pertama adalah al-imanu as-sadiqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beriman dengan iman yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-8, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada cahaya yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Itu hak yang pertama, wajib bagi kita untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani risalah yang diemban dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, niscaya dia sejatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikuti segala petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau mereka mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktiannya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan
mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Hak yang keempat bagi Rasulullah SAW yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita menempatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada seluruh makhluk. Ini berat. Tapi kita harus berusaha dan kita berjuang supaya kita menempatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di prioritas yang pertama. Dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang selanjutnya adalah ihtiramuhu wa tawqiruhu, yaitu senantiasa kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya ketika kita mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kita ya menghormati beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah dipanggil dengan ya Muhammad. Wahai Muhammad, tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi dalam Al-Qur'an yang tidak disebutkan namanya tapi disebutkan gelarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa. Ya kan? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Isa, wahai Isa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah dipanggil dengan nama beliau. Kenapa? Untuk menghormati, untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil dengan gelarnya ya Rasulullah. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kemudian ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Rasul dipanggil dengan gelarnya, tidak pernah dipanggil dengan namanya. Untuk mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat memanggil Rasulullah tidak pernah ya Muhammad, tidak pernah. Tapi apa? Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya Khalil Allah. Ya Habib Allah. Ya. Kita memanggil dengan gelarnya karena gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gelar terhormat. Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengangkat suara kita di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini bagaimana kita menerapkannya? Bagaimana caranya kita tidak mengangkat suara kita di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak boleh menjadikan pendapat kita itu di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian selanjutnya adalah al-ijma' wal qiyas. Tidak boleh kita menjadikan pendapat kita itu di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu wassalamu alaihi. Senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bakhil untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi bakhil menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu unik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-bakhilu, ya. Apa kata Rasulullah? Al-bakhil, orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu bukan orang yang tidak memberikan uang kepada orang lain atau tidak membantu orang lain. Al-bakhilu indi, ya. Orang bakhil menurut Rasulullah adalah alladzi dzukira ismi,
falam yusalli alayya adalah orang yang namanya disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, jangan menjadi orang yang bakhil menurut versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena apa? Karena pahalanya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang masyhur yang sering dibacakan khususnya di hari Jumat di sebagian masjid. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya ya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah senantiasa memberikan rahmat, kasih sayangnya, keberkahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan malaikat bersalawat? Para malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat juga telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita orang-orang yang beriman ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima. Hendaklah kita memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan hanya kita mendapatkan pahala, tapi pahalanya itu berlipat ganda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyam." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Kita sekali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bayangkan dari rumah kita pergi ke masjid, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita dari rumah pergi ke kantor, ke tempat kerja, ya, ke toko kita dan sebagainya, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di lampu merah kita melihat, masya Allah, ternyata masih ada 1 menit lagi, ya, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bisa berselawat itu lebih dari 10 kali. Kita bisa berselawat lebih dari 10 kali. Berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Bukan hanya itu saja, setiap kita bersalawat maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 derajat. Dan setiap kita bersalawat maka dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa ruginya kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan salawat yang paling afdal adalah salawat di hari Jumat. Salawat di malam Jumat dan salawat di hari Jumat. Maka kita malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika diperiksa, ya, buku amalan kita, kemudian kita mendapati salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit sekali. Malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita pengennya, cita-citanya ingin bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi salawatnya sedikit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa bermajlis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika diperiksa ternyata salawat kita sangat sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasanya, ternyata setiap salawat kita akan langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap salawat kita akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan langsung dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita bersalawat, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat as-sayyahin atau as-sayyahun. Malaikat itu bertugas, bukan hanya 1 malaikat, tapi banyak malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, kita mengucapkan salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, setiap kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung ke Madinah Al-Munawwarah. Setiap kita bersalawat, kita berada di Aceh, ya, langsung sampai ke sana. Ya, lebih cepat daripada kita mengirimkan WhatsApp dan sebagainya. Lebih cepat. Kenapa? Karena kekuatan malaikat lebih cepat daripada itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ketika kita bersalawat, ini sampai ke sana, sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Sama cepatnya kalau kita di Masjid Nabawi kita mengucapkan salawat, kita di Aceh kita mengucapkan salawat, sama cepatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini keutamaan yang agung, ya, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata untuk mengangkat derajat kita itu, terkadang kita tidak memerlukan, ya, pekerjaan yang susah. Hanya sekedar kita duduk, ya, sambil menunggu, ngantri. Kita melihat sekarang ini orang kalau mengantri itu main HP, ya kan? Ngantri main HP. Kemudian kalau mau beli sesuatu atau tunggu sesuatu, main HP. Kalau ada kepentingan silahkan kita memakai handphone kita. Tapi kalau misalnya hanya sekedar, ya, browsing dan sebagainya, itu alangkah baiknya kita menggunakan waktu-waktu kita 5 menit saja. 5 menit saja, kita menggunakan waktu 5 menit saja. Dalam 24 jam kita menggunakan waktu 5 menit saja. Ya. Enggak banyak-banyak. 5 menit saja kita bersalawat pada Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana? Di waktu-waktu yang senggang, misalnya seperti tadi, ya, di lampu merah. Kemudian ketika pergi kerja, ketika ngantri, kita bersalawat pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu cukup bagi kita untuk bisa bermajelis, ya, kepada Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang berapa ya? Yang ke-7. Ya, yang ke-7. Yang ke-7 adalah at-tahakumu bi hukmihi sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum tertinggi bagi kaum muslimin adalah berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan kaidah dalam agama kita. Ketika ada perselisihan, maka kita wajib kembali kepada Al-Qur'an dan wajib kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Siapa ulil amri? Ulil amri itu al-ulama wal umara. Ulama, para ulama. Jadi ulama dan pemimpin-pemimpin itu adalah ulil amri. Alladzina yattabi'una atau alladzina yahkumuna bil kitabi was sunnah. Yaitu ulama-ulama dan para pemimpin yang senantiasa berhukum dengan hukum Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka patut disebut sebagai ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian taat kepada ulil amri. Kenapa kita taat pada ulil amri? Misalnya kita taat pada ulama. Kenapa kita harus taat pada ulama? Karena ulama itu kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi yang mendakwahkan tentang Islam, yang menyampaikan tentang Islam, yang menyampaikan tentang kebenaran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah al-ulama alladzina yahkumuna bil kitabi was sunnah, yang senantiasa berhukum dengan hukum Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih. Ada perselisihan di antara kalian, di antara masyarakat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Maka hendaklah kalian kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau kalian
beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau kalian tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir, silahkan cari hukum-hukum yang lain. Tapi kalau kalian beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasulullah SAW. Jadi kita wajib berhukum dengan hukumnya Allah dan Rasulnya. Pernah satu ketika ada orang Yahudi, dan ini pembesar Yahudi, berzina. Dan orang Yahudi ini sudah menikah. Jadi ini orang Yahudi sendiri, masyarakat Yahudi di Madinah itu, ketika mereka berselisih, mereka itu bertanya pada Rasulullah SAW. Jadi orang berzina itu berdalih, tidak ada dalam Taurat itu hukum rajam. Kata orang Yahudi yang lain, ada hukum rajam. Akhirnya mereka itu bertanya kepada Rasulullah. Ini orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tapi mereka yakin bahwa hukumnya Allah dan Rasulnya itu adalah hukum tertinggi. Yakin. Datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ada seorang yang sudah menikah, dia berzina. Apakah wajib dihukum rajam? Kata Rasulullah SAW, dalam agama Islam iya. Seorang yang sudah nikah, berzina, dirajam. Tapi dalam agama Yahudi, kalian lebih mengetahui tentang agama Yahudi. Tapi kata Rasulullah, kalau misalnya kalian mau tahu apa jawabannya, datangkan kepada saya kitab Taurat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk membaca kitab Taurat yang berhubungan dengan rajam. Ketika Rasul menyuruh seorang sahabat untuk membaca ayat tentang rajam, datang orang Yahudi itu menutup ayat tersebut seperti ini. Kemudian Rasul SAW mengatakan, coba pindahkan tanganmu. Akan dibaca oleh sahabat ini apa? Ketika dibuka ternyata ada hukum tentang rajam dalam agama Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kalau seperti ini hukum dalam agama kalian, maka wajib bagi kalian untuk menegakkan hukum ini dan mempraktekkan hukum ini. Jadi orang Yahudi saja yang mereka tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah, menganggap bahwa hukum Allah dan hukum Rasul itu yang tertinggi. Dan kemarin ada salah seorang yang datang dari Perancis, tapi asalnya Aljazair. Dia menceritakan bahwa banyak hukum di Perancis itu, khususnya setelah Napoleon ke Mesir dan negara-negara yang ada di Afrika Utara, ketika dicocokkan ternyata banyak hukum-hukumnya, khususnya hukum-hukum yang berhubungan dengan jual beli, kemudian al-munakahat, pernikahan, perceraian dan sebagainya, itu banyak diambil dari hukum Islam. Tapi mereka tidak tahu sumbernya. Bagi orang Islam yang mempelajari fikih, mengetahui ini tidak mungkin ada orang Eropa mengeluarkan produk hukum seperti ini. Tapi karena Napoleon ke sana, dia itu menjajah, dia itu mengambil, dia itu merusak Mesir ketika itu. Tapi ada yang baik-baik itu yang diambil, kemudian dijadikan sebagai hukum dan kanun di negaranya, undang-undang di negaranya. Mengambil dari kebaikan Islam. Jadi sebenarnya hukum Islam ini menjawab seluruh problematika umat manusia. Masya Allah, kita sekarang ini, alhamdulillah, kita melihat misalnya negara barat misalnya, maju luar biasa, perdagangan, industri dan sebagainya. Tapi di satu sisi, mereka itu untuk menekan angka drugs, angka minuman keras itu cukup susah. Kita, alhamdulillah, memang tidak meminum khamar. Makanya ketika misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi misalnya? Kita sebagai umat Islam jangan kita jawab Allah mengharamkan babi karena ada cacing pita, atau mungkin karena efeknya ini, karena efeknya itu, bukan. Kenapa kita tidak makan babi? Karena itu haram. Cukup. Siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan, sudah cukup. Kenapa kita tidak minum khamar? Bukan, memang betul ilahnya, sebabnya adalah memabukkan. Tapi
Dasar utama kenapa kita tidak minum khamar adalah larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di Aceh ini, ya walaupun mungkin kita melihat misalnya ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, tapi pemerintah kita tidak sibuk untuk memberantas minuman keras. Mungkin ada di sebagian masyarakat. Ya. Atau misalnya perzinahan, ada perzinahan, tapi kalau misalnya kita melihat misalnya di negara-negara barat misalnya mencintai cinta sesama jenis dan sebagainya itu sudah marak dan mereka susah untuk menghilangkan hal tersebut. Ya. Bahkan mungkin orang-orang yang menciptakan hukum atau menciptakan undang-undang tentang dibolehkannya LGBT itu mereka juga sekarang bingung. Karena apa? Karena dengan diterapkan undang-undang LGBT itu sehingga masyarakat atau populasi penduduk di satu negeri itu berkurang. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Dari mana lahir keturunan? Tidak ada. Kemudian ada orang di penjara, ada orang yang terbunuh karena perang dan sebagainya. Dari mana itu? Tapi alhamdulillah, ya, ada satu survei yang mengatakan bahwa Banda Aceh ini adalah kota yang paling tinggi pertumbuhan milenialnya. Aceh, Banda Aceh. Mungkin dari segi jumlah penduduk mungkin kita rendah, tapi dari segi persentasenya kita tertinggi, termasuk tertinggi. Wallahu alam, apakah mungkin masyarakat Banda Aceh ini mungkin menikah lebih dari satu? Wallahu alam. Tapi tinggi. Dan kita tidak sulit dengan hal tersebut. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita keamanan. Allah telah memberikan kepada kita makanan yang cukup. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat kita ketika kita berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hak yang terakhir yang kita sebutkan dalam pengajian ini, yaitu adalah inzaluhu manzilahu bila ghuluwu wala taksir. Kita memposisikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempatnya tanpa kita berlebih-lebihan dan tanpa kita merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita melihat contoh. Nabi Isa alaihi salam bagi masyarakat atau bagi orang-orang Nasrani itu dikultuskan. Betul kan? Rasul mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku, kata Rasulullah SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Kenapa? Karena mereka telah mengangkat Nabi Isa di posisi ketuhanan. Allahut, posisi ketuhanan. Sedangkan orang-orang Yahudi, apa yang mereka katakan tentang Nabi Isa alaihissalam? Isa, na'udzubillah, mereka mengatakan Isa ibnu zina. Nabi Isa itu anak zina. Itu kata orang Yahudi. Makanya aslinya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak bersatu. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Mana yang benar? Yang benar adalah yang diajarkan dalam agama Islam, bahwa Nabi Isa itu apa? Abdullahi wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Nabi Isa Rasul Allah, utusan Allah. Ketika kita mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, kita telah membantah orang-orang Nasrani. Dia itu bukan ibnullah tapi apa? Abdullah. Dia itu bukan anak Allah tapi dia adalah hamba Allah. Ketika kita mengatakan Rasulullah, bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah, kita telah membantah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa itu ibnu zina, anak zina. Tidak mungkin seorang Rasul itu berasal dari anak zina.
Kenapa? Karena menurut orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa itu adalah hasil na'udzubillah, hasil keturunan haram dari Yosef dan Maryam. Jadi Yosef itu kan dalam kitab Perjanjian Baru kan adalah tunangannya Maryam. Disebutkan di situ, tapi aslinya bukan. Karena Maryam tidak dicampuri oleh laki-laki. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah berzina dengan salah seorang prajurit Yahudi yang bernama Pandera. Ya. Itu adalah tuduhan dan fitnah pada Nabi Isa alaihissalam. Tapi bagi kita Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasul. Hamba Allah, dia bukan ibnullah tapi adalah hamba Allah, dan Nabi Isa itu adalah Rasulullah, dan tidak mungkin Rasul itu berasal dari anak zina. Begitu juga sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Kita tidak mengangkat Nabi Muhammad di atas derajat ketuhanan, atau kita tidak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarum mislukum. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kalian. Tidak ada bedanya. Namun Nabi Muhammad SAW adalah al-bashar, ya, afdalul bashar wa sayyidul bashar. Perbedaannya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin dan penghulunya para manusia. Jadi Rasul adalah penghulu atau pemimpin manusia. Yuha ilayya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah beberapa dari hak-hak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan hak-haknya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa bertetangga dan bermajlis dengan Rasulullah SAW di hari akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.